Pemirsa News TV, jumpa lagi bersama saya Gali Wahyudi di Gali Talk Show. Dan hari ini saya punya kesempatan langka untuk bertemu dengan salah satu idola saya yang hari ini berada di samping kanan saya sebelah sini. Seorang wanita cantik. Akbar, kesempatan langka. Ini betul deh. Ini betul, ini kesempatan yang jarang terjadi dan memang sebenarnya sudah direncanakan. Kita gitu. ngobrol berdua, ngobrol banyak hal. Sebenarnya yang pengen kita obrolkan pemirsa adalah tentang dirinya tamu yang ada di hadapan saya. Dia adalah Dea Citra Rahmatika. Dia seorang presenter terbaik di Kalimantan Barat KPID Award 2019 dan masih banyak prestasi-prestasi lain yang sudah diraih oleh seorang Dea Citra Rahmatika. Nanti kita tanya-tanya langsung. Dea, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Aman ya? Aktivitas di tengah pandemi gimana? Masih berusaha adaptasi sih Bang, masih berusaha menerapkan protokol kesehatan untuk kegiatan off air dan on air. Udah swab berapa kali? Biasanya kalau kegiatan-kegiatan kayak kita kan bisa beberapa kali swab Alhamdulillah atau belum. Belum ya? Alhamdulillah. Sudah 3 kali. Oh, sudah 3 kali? Untuk beberapa kegiatan itu salah satu syaratnya itu harus swab. Jadi beberapa udah 3 kali itu kan, 3 kali swab. Itu swab PCR 3-3-nya? Satu kali antigen. Oh. 2-nya PCR. Alhamdulillah semuanya negatif. Jangan sampai lah ya. Oke, kegiatan sekarang apa? Lagi sibuk apa? Seperti biasa sih, talk show, berita, kerjaan rutin karena ngurusin berita kan, kerjaan utamanya kan produser berita, jadi tetap tiap hari random berita. Di sela-sela itu talk show, on air, off air, sama dalam waktu dekat rencananya ada apa ya? Ada ngajar di kelas jurnalistik gitu. Beda ya pemirsa kalau ngomong sama presenter terbaik ya. Lancar aja obrolannya. Oke, Dek, sejak kapan sih tertarik dengan dunia jurnalistik? Sejak kapan? Apakah dari sekolah, dari apa gitu atau ada pemicunya? Kalau tertarik sepertinya mulai dari masuk ke salah satu TV lokal di sini. Nah, tapi kalau sebelumnya memang udah dijalankan. Kayaknya Allah tuh memang udah menunjukkan jalan dari awal. Oh, ini nih bidangmu nanti gitu. Karena dari SMA itu kan masuknya klub debat bahasa Inggris. Jadi di situ klub debat bahasa Inggris berat ya. Itu awal mulai ya? Iya, jadi di klub debat bahasa Inggris itu dia kan menuntut kita untuk berpikiran kritis dan mempertanyakan segala sesuatu. Jadi memang terlatih dari SMA itu kami diminta untuk selalu mengkonsumsi berita, mau koran, mau TV, memang tiap hari harus nonton TV, harus baca koran gitu. Tahun berapa itu, ingat? 2007. 2007. Pokoknya dari 2005, 2006, 2007 itu debat SMA sih. Pernah juara 1 tingkat kota. Waduh, berat ya. Untuk seorang wanita yang di usia dia di zaman itu yang biasanya kebanyakan lebih mengejar fashion. Di zaman itu Bang Gali udah siaran radio kan? Belum nih, tahun 2007 belum. Saya siaran radio itu baru tahun 2008, baru siaran radio. Dia juga siaran radio kan? Dia siaran radio juga. Kita di radio yang berbeda tapi ya? Radio berbeda, dia 2007 siaran radio. 2007 udah siaran radio? Iya. Duluan, senior. Oke, 2007, dari awal sudah mulai membentuk diri bahwa akan terjun ke dunia. Memang tertarik ke situ? Iya, memang ke berita. Biasa kan kalau yang cewek-cewek di usia segitu, di usia remaja, itu umur berapa waktu itu? SMA? SMA berarti berapa? 15-an biasanya tertarik lebih ke kayak hobi dan lain-lainnya. Ini tertarik ke hal yang berat-berat tuh. Apa ya? Kayaknya seru aja gitu. Kayaknya apa ya? Ini kan sesuatu hal yang terjadi gitu. Saat itu dia berpikir bahwa kita boleh out of fashion. Nggak apa-apa kalau kita ketinggalan zaman, kalau kita tidak ngikutin tren make up. Tapi kalau kita tidak ngikutin kejadian yang terjadi di sekeliling kita, kok rasanya kayak kita tuh ketinggalan banget ya. Kok kita nggak tahu sih ini sedang terjadi di tanah air. Orang-orang sedang ngomongin ini nih, ini yang lagi happening gitu. Mindsetnya yang berbeda ya. Pada saat dia mengatakan bahwa dia lebih milih untuk update soal info yang ada sekitar kita daripada hal sehari-hari seperti fashion dan lain-lainnya yang digemari oleh. Mungkin minat sih. Okay. Lebih ke minat. Di keluarga latar belakang? Latar belakang keluarga memang suka nonton berita juga. Nonton berita juga? Iya. Termasuk orang yang suka nonton berita. Tapi di antara kita mungkin banyak yang hanya nonton TV itu karena nonton sinetron atau nonton acara-acara yang gosip atau apa. Tapi di keluarga dia memang udah dibentuk seperti itu. Kebiasaan di rumah juga seperti itu. Iya, jadi waktu kecil tuh masih ingat dulu almarhum Dato kalau lagi nonton TV sore-sore itu kan film kartun ya dulu ya zamannya kita kecil itu kan. Jadi suka dipindahin ke TVRI. Dari kecil sudah dipindahin TVRI. Ya nangis karena di TVRI itu sore-sore waktu itu ada siaran langsung debat bahasa Inggris.
Dia nggak tahu kalau ternyata waktu di SMA dia juga akan menekuni jalur itu yang dipaksakan dicekoki dari waktu kecil Seperti itu. alam bawah sadar kita dibentuk secara tidak langsung karena Iya. dari kecil sudah dikasih lihat hal yang sebenarnya kurang menarik untuk kita, tapi ternyata itu pemicu ya. Iya. Dan Dato itu kan dia tuh ngefans sama dua presenter. Jadi Sandrina Malakiano sama Desi Anwar. Waduh, itu presenter senior. Iya, kalau udah dua itu siaran. Coba nonton tuh lihat yang pintar tuh begitu. Wah, jadi Berarti dikasih acuan sama Dato. bentuknya tuh kayak gini loh gitu. Kemudian akhirnya untuk memilih terjun ke dunia televisi, radio dulu berarti ya? Radio ini Radio dulu tahun 2000, 2007 itu kelas 2 SMA. kelas 2 SMA udah siaran. Waduh, hebat. Kelas 2 SMA udah siaran. Saya lulus kuliah pas selesai pertengahan kuliah ini baru. Iya, tapi abang kan programnya Siaran. program musik. Waktu itu dia tuh siarannya masih Program ingat apa? nggak sih baca kartu? Wah, baca kartu. Iya kan, salam-salam baca kartu. Itu baca kartu kalau nggak salah terakhir sekitar tahun 2007-2008an. Exactly. Nah itu tuh masa-masa sulit karena ketika dia siaran kartu, orang-orang sudah mulai beralih, tidak lagi kirim kartu, orang pakai SMS. SMS. Ketika malam siaran sendirian, kartu nggak ada. Akhirnya kan kita harus bisa mulik-mulik informasi lain. Jadi dia berpikir ini kalau dia cuma mengandalkan, sampai dia bisa bikin kartu di luar kepala loh waktu itu. Masa sih? Asli. Buat karena kartunya kurang gitu ya. Jam kartu siaran masih kurang, panjang, terus jadi, harus buat imajinasi sendiri. iya. Sama sih, pernah juga sih. Tapi memang gitu-gitu kan, dituntut untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita, kemudian kita berbicara sendiri kepada orang yang mendengarkan, seolah-olah itu adalah kiriman dari orang lain. Nah cuman kan Padahal itu mikir, imajinasi kita, menciptakan karakter baru yang akhirnya kita sampaikan ke orang lain, kan begitu? jadi kita punya figur-figur geng-geng Betul. baru nih Iya, namanya, benar iya, nggak? iya, Ya iya, kan iya. kita bikin geng-geng baru di luar nama-nama geng yang sudah terkenal dan sering kirim kartu saat itu. Iya, mungkin itu geng yang tercipta karena kita tidak bisa menciptakannya di dunia nyata. Waktu kita tidak punya teman yang banyak, mungkin akhirnya kita buat geng sendiri di sini. Dan akhirnya bermanfaat pada saat kita siaran di jam-jam yang urgent seperti itu. Iya. Siaran berapa lama? 2 tahun setengah kayaknya. Jadi di ujung itu pas kuliah semester 2 sudah mulai masuk ke salah satu TV lokal itu. Oke. Nah, baru resign dari radio. Setelah memilih resign dari radio tahun 2007, 2008, 2009 untuk memilih resign dari radio, kemudian apakah Anda menempuh jalur pendidikan yang searah dengan yang sekarang dikerjakan? Di zaman itu Atau belum tidak? ada ilmu komunikasi di sini. Di sini belum ada kan ya? Ya, di sini belum ada ilmu komunikasi. Waktu tamat SMA memang ada beberapa beasiswa untuk keluar. Bahkan ada yang dari Singapura, beasiswanya waktu itu dari NTU, cuma tidak bisa diambil karena satu dan lain hal. Akhirnya milih melanjutkan di Fakultas Hukum sini di Unpad. Cuman baru 2 semester waktu itu ada tawaran ikut casting presenter di salah satu TV lokal yang tadi itu. Nah, cuman kan nggak tahu ternyata presenter / reporter. Jadi ketika mau jadi presenter di situ, kita juga harus ikut turun ke lapangan jadi reporter. Karena sebenarnya mereka lagi perlu reporter. Bukan presenter. Jadi harus turun ke lapangan. Iya, kebetulan waktu itu kan libur kuliah. Jadi, oke lah, lagi libur kuliah lama kan turun aja lah. Berarti Jadi awal reporter mulanya di bukan langsung lapangan. jadi presenter di studio atau di apa? Oh enggak, di Tapi jadi lapangan reporter dulu. dulu. Iya. Ini pengalaman menarik karena saya tidak pernah mengalami fase yang itu. Tidak pernah mengalami langsung jadi reporter, tapi langsung ada di studio. Nanti kita tanya lagi proses bagaimana dia bisa berada di lapangan dan bisa beradaptasi dengan lapangan, kemudian akhirnya bisa berpindah ke studio, kemudian punya program sendiri sampai dengan saat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Gali Talk Show.